Rusun Rawa Jatinegara. Rusun Dawa. Rusun Dawa. Rawa. Rusun Rawa. Rusun Nawa. Rumah susun mana? Oh, ini rumah susun. Berarti kebanyakan yang hadir di sini penghuni rumah susun. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan berlama-lama karena masih ada beberapa acara lagi. Dan kemudian saya harus nanti malam berangkat di Bandung, ada 7 tempat besok di Bandung. Jadi walaupun sedikit insya Allah bermanfaat. Amin. Saya ingin membahas 3 hal. Saya tidak akan membahas tentang maulid Nabi besar Muhammad. Saya tidak bahas maulid, saya membahas 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amala qaumi Lut la'anallah thalatha marrah. Itu hadis yang pertama. Rasulullah mengatakan, siapa orang yang dimana dia melakukan amalan kaum Nabi Allah Lut, yaitu homo, lesbi, maka Allah melaknatnya dengan 3 kali laknat. Hadis yang kedua, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaum Lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bih. Barang siapa yang menemukan ada orang yang sedang melakukan amalan kaum Nabi Lut, kalian menemukan orang yang lagi homo, lagi sodomi, suka sama suka, lagi lesbi, faqtulu, maka bunuhlah al-fa'il wal maf'ula bih, yang melakukan dan yang dilakukan, yang memasukkan dan yang dimasukkan. Karena begitu tegasnya Rasulullah SAW. Itu hadis Rasulullah. Nah, di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ketika itu beliau pernah mengutus Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengutus Khalid ibn Walid, Khalid ibn Walid menemukan kaum homo atau kaum Sodom. Maka mereka bingung apa yang harus diberikan siksa dan azab kepada kaum homo tersebut. Maka berkumpul para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Besok-besok tolong panitia, kalau mau nyewa son itu, tolong son yang bagus. Itu orang acara dunia, acara dangdut son yang bagus. Masa acara maulid son kayak begini? Besok-besok yang bagus son aja yang kayak begini. Sebab son itu ngaruh di suara. Ya, paham ya? Maksudnya biar jadi perbandingan. Kalau buat urusan dunia, konser bagus-bagus sound sistemnya, masa ini urusan akhirat, urusan maulid Nabi, soundnya kayak begini modelnya? Iya kan? Iya. Harusnya lebih bagus lagi, lebih baik-baik. Berkumpul para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, faqat yakni gal Imam Ali bin Abi Thalib, faqat alimtum ma fa'ala Allah biha, yakni ummatan Nabi Allah Lut alaihi salam, la ya'malu hadzal amal illa ummatan wahidatan, umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'ala Allah biha. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, tidak pernah ada satupun daripada umat seluruh Nabi dan Rasul yang pernah melakukan perlakuan seperti ini, perbuatan seperti ini, kecuali hanya satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut.
Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kalian tahu apa yang Allah perlakukan bagi mereka. Apa siksa dan azab yang Allah berikan. Allah turunkan hujan api, batu terbuat dari api, sehingga kaum Sodom itu mereka hangus, terbakar. Allah subhanahu wa ta'ala masih abadikan bekas-bekas debu mereka, bekas ini mereka, untuk menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita semua. Fa'ara, maka menurut pendapatku, menurut pandanganku, kata Imam Ali, harikhum binar, bakar mereka dengan neraka, dengan api, sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Allah Lut dengan api. Itu pendapat Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi jelas larangan dalam Islam tentang LGBT. LGBT itu lesbi, gay, ya, lesbi, gay, biseksual, transgender. Ya, kalau lesbi dalam syariat Islam disebutnya sihak. Ya, kalau homo itu liwat itu yakni lewat belakang. Ya, lewat belakang. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan seluruh manusia itu berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada matahari, ada bulan. Allah ciptakan Adam untuk Hawa. Bukan Allah ciptakan Adam untuk Asep, bukan. Betul. 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 Rasulullah tadi bilang apa? Kalau kalian menemukan orang lagi homo, bunuh. Sampai segitu kerasnya Rasulullah. Ini hadis, siapa yang mau bantah? Nah, saudara-saudara, besok pada tanggal 15 saya mendengar bahwasanya di Gelora Bung Karno di Senayan akan diadakan konser, yaitu konser Coldplay, yang dimana Coldplay ini dikenal sebagai LGBT dan sponsor LGBT dunia, datang ke Indonesia. Mau jadi apa anak-anak bangsa kita ini? Hah? Mau jadi apa? Dan kenapa pemerintah mengizinkan? Kenapa pemerintah membiarkan? Apakah pemerintah ridho melihat putra-putri bangsa Indonesia yang mereka generasi ke depan mereka menjadi rusak, mereka homo, mereka lesbi, mereka melacur, mereka berzina, mereka mabuk? Oleh karena saya tanya semua yang hadir di sini, masyarakat Jakarta Timur, khususnya masyarakat Kampung Melayu Jatinegara, dengan adanya acara tanggal 15 yaitu konser Coldplay, setuju apa tidak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Setuju apa tidak? Tidak. Kalau begitu, maka semua yang ada di sini saya serukan untuk menghadiri acara tolak acara konser Coldplay pada tanggal 12 besok, berarti ya? Hah? Besok kan? Besok. Ba'da Jumat ya? Hari apa? Minggu. Tanggal 12. Besok tanggal 10. Kebanyakan ceramah, kebanyakan ngajar, jadi lupa. Ya, ini juga lagi drop. Berarti tanggal 12. Tanggal 12 titik kumpulnya di Al-Azhar. Iya, 12-nya demo. 15-nya kan acaranya kan. Nah, kalau tanggal 12 kita udah demo ke Mabes Polri, kita sampaikan umat Islam nggak terima, ormas Islam nggak terima, masjid nggak terima, musola nggak terima, tetap Coldplay tanggal 15. Kalau sampai tetap mereka konser, kita umat Islam Jakarta datang ke Gelora Bung Karno, kita hancurkan mereka negara. Saya tanya semua yang hadir di sini, kalau tetap itu acara diadakan, siap datang ke sana? Siap. Siap datang? Siap. Siap bubarkan? Siap. Siap ratakan? Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kami sampaikan kepada para pemerintah, mau presiden, mau menteri,
LGBT hukumnya haram. Indonesia tanah yang suci, Indonesia tanah yang telah dicuci dengan darah para ulama, darah para syuhada, darah para pahlawan. Gerbang kemerdekaan Indonesia terbuka berkat perjuangan beliau-beliau. Maka jangan kalian kotori tanah Indonesia dengan adanya LGBT. Maka kami sampaikan, kami pemuda-pemudi Islam tapi Allah tidak akan rela, tidak akan barigo. Kami akan berada di barisan paling depan, tidak akan memberikan sejengkal tanah pun di Indonesia untuk LGBT bisa hidup senang di Indonesia, saudara. Allahu Akbar. Nggak ada tempat buat LGBT di Indonesia, betul? Betul. Betul? Betul. Tidak ada tempat walaupun sejengkal, betul? Betul. Saya tanya semuanya, kalau nanti tanggal 15 acaranya tetap jadi siap perang, siap perang, siap perang. Ya. Kalau ditembaki pakai gas air mata gimana? Maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Maju atau mundur? Maju. Di penjara. Siap. Ya. Di penjara. Di penjara. Ya. Ntar mewek lagi. Lu orang kan begitu lu. Lu beraninya lagi banyak orang doang lu pada lu. Lagi sendiri lu. Ini kan karena masyarakat Betawi, saya pakai bahasa Betawi deh. Gua kasih tahu sama lu. Ya. Orang berani tempatnya bukan di tampang, bukan di muka. Orang berani bukan di badan yang gede. Orang berani bukan di muka yang serem, bukan. Berani ada di hati. Orang yang berani, kadar keberaniannya tidak akan berkurang di hadapan banyak orang ataupun lagi sendiri. Ada kan Ustadz Kiai Habib lagi banyak orang, Allahu Akbar, kita lah ditangkap polisi, ampun. Berarti ceramahnya keras pengen dipuji orang. Betul. Bukan berani karena Allah. Betul. Bukan dakwah karena Allah. Betul. Makanya saya tanya kalian jangan berani lagi banyak orang gini doang berani. Saya tanya nanti kalau tanggal 15 konsernya tetap diadakan, tetap diizinkan pemerintah, siap perang? Siap. Siap perang? Siap. Masyarakat Makampung Melayu Tenggara gak semangat. Siap perang? Siap. Siap perang? Siap. Siap bubarkan? Siap. Kalau ditembak gimana? Maju atau mundur? Maju atau mundur? Di penjara siap? Di penjara siap? Ditembak siap? Mati siap? Binasa siap? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kami sampaikan sampai kepada Presiden, Presiden, Kapolri, Panglima TNI, dengarkan, ini suara rakyat, ini suara umat. Tidak ada sejengkal pun tanah di Indonesia yang boleh bagi LGBT, tidak boleh. Paham? Paham. Sudah saya bawa itu tadi dalil-dalil. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya bahas, saudara-saudara, besok tahun depan 1 bulan lagi adalah tahun politik, betul? Betul. 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 Tahun politik yang dimana kita akan memilih presiden. Kalian ingat wasiat saya ini. Ingat baik-baik wasiat saya. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau pernah berkata, "Idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya'." Kata Nabi Adam, wahai anak cucuku, wahai sekalian manusia, apabila kalian ingin melakukan pekerjaan apapun, perbuatan apapun, hendaknya dahulukan 3 perkara. Saya nggak bahas yang 2 perkara, saya bahas yang 1 saja. Apa itu? Istasyirul akhyar. Kalau kalian ingin melakukan sesuatu perkara apapun, hendaklah bermusyawarah dulu dengan orang-orang soleh. Minta pendapatnya para ulama, minta nasihatnya para ulama. Jadi setiap ingin melakukan apapun, minta pendapatnya Ulama. minta nasihatnya ulama, Ulama. minta petunjuknya ulama. Ulama.
Kiai, ajengan, Syekh, Habib, anak saya baru lahir. Yang bagus dikasih nama siapa? Nanti dijawab sama beliau-beliau. Oh, nama yang sunnah pakai abad. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Rauf, Abdul Samad, Abdul Malik. Terus sunnah lagi nama-nama para nabi: Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yusuf, Zakaria, Yahya, Ilyas, Nuh. Terus nama-nama yang sunnah, nama-namanya Nabi Muhammad: Muhammad, Ahmad, Toha, Yasin, Mujtaba, Murtaba. Terus sunnah memberi nama dengan nama-nama sahabat, tafaulan kepada para sahabat: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Usama, Amr, Khalid. Kemudian sunnah memberi nama dengan nama-nama orang soleh: Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, Abdul Qadir Jailani, Syadzili, Suyuti. Hukumnya makruh memberi nama anak dengan nama orang-orang fasik, nama-nama orang barat: Alek, Tommy, Hendrik. Mending ganteng, udah muka dekil, rambut gondrong, pirang. Ngikut siapa? Ngikut Habib Bahar. Kalau putih masih pantas begitu. Udah hitam. Tapi nggak apa-apa. Daripada dia ngikut Bob Marley. Betul. Iya kan? Betul. Dulu di penjara saya cerita ya. Ada orang datang ke saya tiba-tiba dia kasih tunjuk di punggungnya. Kaget saya. Kok ada tato muka saya? Saya bilang, goblok, bodoh. Tato itu hukumnya haram. Ini kau tato muka saya lagi. Apa jawab dia? Biarin aja lu. Daripada saya tato Bob Marley, mending saya tato muka Habib. Siapa tahu dapat berkah. Hubbuka syai' yu'mi wa yusimmu, qala Rasul. Kecintaanmu kepada sesuatu membuat engkau buta dan tuli. Orang kalau udah cinta buta, tuli. Dia nggak tahu lagi mana halal, mana haram, mana siang, mana malam. Lihat bagaimana Majnun. Bagaimana Laila Majnun. Ibu-ibu pernah dengar cerita Laila Majnun? Ibu-ibu, Majnun itu namanya Qais bin Mulawih. Saking cintanya sama Laila, itu Majnun, dia pernah peluk anjing. Dia peluk itu anjing. Orang-orang tanya, wahai Majnun, kenapa kau peluk itu anjing? Apa jawab Majnun? Ya, aku peluk ini anjing karena aku pernah melihat Laila pernah melihat ini anjing. Majnun ketika sedang sakit mau dibedah sama dokter. Ketika mau dibedah, kata Majnun, dokter, jangan bedah aku karena nanti bisa menyakiti Laila. Dokter bilang, loh kok bisa menyakiti Laila? Kan yang aku bedah kamu, bukannya Laila. Apa kata Majnun? Laila hidup di seluruh aliran darahku. Orang kalau udah cinta buta. Bagaimana Sayyidatuna Zulaikha? Ibu-ibu tahu Zulaikha bagaimana cintanya sama Nabi Allah Yusuf? Ketika Nabi Allah Yusuf di penjara selama 31 hari, Siti Zulaikha berada di atas istananya. 31 hari nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Pembantunya bilang, wahai tuan, wahai putri, wahai yang mulia, sudah 31 hari kau tidak makan, tidak minum, engkau tidak melakukan hal apapun. Apa yang terjadi? Apa jawabnya Zulaikha? Kata Zulaikha, aku tidak tahu lagi mana pagi, mana siang, mana sore, mana malam. Aku tidak tahu lagi mana detik, mana menit, mana jam, mana hari. Aku tidak tahu lagi apa-apa. Aku hanya berdiri di sini. Untuk apa? Untuk menatap atap penjara
yang dimana di bawah atap penjara itu ada seorang lelaki yang sangat aku cintai. Ra'at kawakib galat Yusuf, ra'at damar galat Yusuf. Siti Zulaiha, dia lihat bintang-bintang, dia bilang Yusuf. Dia lihat bulan, Yusuf. Dia lihat matahari, Yusuf. Apapun yang dia lihat orang yang ia cintai. Jadi orang udah cinta buta. Percuma saya kasih nasihat, itu haram, tetap aja dia bikin. Nah, jadi bahas ke sini. Jadi saya bilang istasyirul akhyar, minta pendapat orang soleh, minta pendapat ulama. Dalam hal apapun, ibu-ibu punya anak mau nikah, minta hari yang bagus, minta pendapat ulama, minta nasihat ulama. Itu dalam perkara-perkara kecil, apalagi dalam perkara-perkara yang besar, apalagi dalam urusan-urusan yang penting. Salah satunya di dalam memilih pemimpin, di dalam memilih presiden, gubernur, wali kota, camat, bupati, camat, lurah, terus sampai ke bawah. Nah, di dalam Islam ada namanya ahlul halli wal adli. Kalau saya mau jelaskan panjang, intinya bisyauka wasatwa binal ulama war ru'asa. Ahlul halli wal adli itu adalah orang yang punya kekuatan, orang-orang yang terhormat dari kalangan ulama, dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, dari kalangan orang-orang yang terpandang, yang dimana mereka yang bisa memutuskan mengangkat siapa yang jadi pemimpin dan bisa juga memutuskan menurunkan siapa yang jadi pemimpin. Jadi mereka bisa ngangkat, fulan yang jadi pemimpin. Nanti mereka musyawarah, fulan jadi pemimpin, atau si fulan nggak cocok jadi pemimpin. Itu namanya ahlul halli wal adli. Nah, nanti insya Allah kalau nggak akhir tahun ini atau awal tahun ada ijtima ulama. Ijtima ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang nggak bisa disuap, ulama yang nggak bisa disogok. Sebab sekarang banyak ulama-ulama anjing. Betul. Loh iya, ulama anjing. Bahkan bukan anjing, lebih anjing dari anjing, saudara. Lebih anjing. Saya tanya, saya kalau ngomongin ada dalilnya, saya tanya, anjing kalau kalian kasih makan dia setia nggak sama kalian? Setia nggak? Ya. Setia kan? Ulama, Allah yang ngasih dia rizki, ulama ya. Allah yang ngasih dia rizki, Allah kasih dia ilmu, tapi ilmu yang Allah kasih kepada dia, alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Ilmunya dia pakai untuk mengikuti kemauan para penguasa yang zalim. Penguasa mau yang halal jadi haram, dia bikin bagaimana caranya halal jadi haram. Setia nggak sama Allah? Setia nggak sama Allah? Enggak. Berarti bukan anjing, lebih anjing dari anjing. Nah, banyak ulama yang seperti ini, banyak. Makanya nanti di akhirat yang lebih dulu masuk ke dalam neraka itu bukan pejabat yang zalim, bukan aparat yang zalim, bukan. Yang pertama kali lebih dulu disiksa oleh Allah, diazab oleh Allah adalah kera bersorban. Jadi mereka tetap diutamakan. Masuk sorga didahulukan, masuk neraka didahulukan. Ulama diberi nikmat didahulukan, diazab juga didahulukan. Nah, yang saya maksudkan istimewa ulama di sini, ulama yang lurus, ulama yang istiqomah, bukan ulama yang bisa dibeli dengan uang, yang bisa disogok, yang menjual ilmunya, menjual ayat-ayat Allah dan harga yang murah, bukan. Tapi ulama yang lurus, ulama yang istiqamah. Nanti mereka, beliau-beliau akan melakukan ijtima, berkumpul, bermusyawarah. Nabi Adam kan tadi udah bilang, setiap mau melakukan hal apapun, minta pendapatnya ulama, minta pendapatnya orang soleh. Nanti dari hasil ijtima ulama baru keluar siapakah
pemimpin yang harus kita pilih sebagai umat Islam. Pastinya kalau ada dua pemimpin, dua calon atau tiga calon atau empat calon, dua-duanya baik, tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, pasti yang dipilih yang paling baik. Anggap dua-duanya buruk, dua-duanya bangsat, tiga-tiganya buruk, tiga-tiganya bangsat,